Hai guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oh ya. Kita mau ke Penang atau mau jemput dari Penang? Penang. Kita ke Penang. Jemput Mimi ke Penang. Lu mau berenang? Berenang? Ya guys, hari kita mau ketemu Mimi guys, yang mau berenang. Yeay. Kamu lagi makan apa itu? Nanti kita berenang berdua ya. Ya, oke. Tapi kamu makan apa itu? Cerita dong itu rasanya kayak gimana? Jadi rasa permen ini tuh permen kaki. Permen Karet. karet. Rasanya? Rasanya sama kayak permen karet. Nggak. Kamu disuntiknya berapa kali jadinya di vaksinnya? 2 kali. Di mana aja? Di kaki sini. 2 kali di paha 2 kali. Iya. Nggak nangis. Hebat lo dia lo. Ini ada pesawat nih. Mana? Aduh, rindu kali ininya. Rindu kali. Nakal nggak Dede? Enggak. Aduh, pada besar kali dia. Bi. Akhirnya. Tadi vaksin kaki nggak nangis loh. Masa? Iya. Vaksin kaki tadi? Iya. Nggak nangis? Berapa kali disuntik? 2 kali. Masa sih? Apa kata dokter Reza? Tapi nggak pakai pempas. Itu yang bikin gatel-gatel. Oh gitu. Jadi nggak boleh pakai pempas lagi? Nggak boleh pakai pempas lagi? Ya. Aduh, kok baru ditinggal 10 hari kok udah besar banget anak Mimi dah. Jadi kangen nggak sama Miminya? Kangen banget. Iya. Rindu nggak? Rindu. Aduh, rindu dia. Aduh, udah jompo. Akhirnya setelah 10 hari kita nggak ketemu. Aduh, capek banget. Kemarin Mimi kan ke Pineng kan, habis dari nemenin mertua sakit, dan sekarang udah digantian sama opung, operasi udah lancar, sampai Indonesia ketemu kok gemes banget dia. Aduh gemes sekali dia. Gemes banget. Ayo mama megang pinggang lagi. Gemes banget dia. Papa, bisa-bisanya Papa itu nggak rindu Mimi ya. Tarik gitu sih. Keluar sini dong. Hai. Marshmallownya Mami. Ini marshmallownya Mami. Hah? Dia lagi peluk lagi dia. Aduh. Aku sih nggak bertiga. Kangen kali. Tapi kok dia udah gede banget, Papa. Ada dokter bilang naik 2 cm Apanya? tingginya. Masa? Iya. Waduh. Dan tadi dia nggak nangis katanya, ada disuntik 2 kali di. Ya di bagian paha. Waduh. Banget kamu. Gaya banget ini. Yuk. Tutup pintu, sayang.
Siapa sih nih? Jadi nggak kangen Mimi kah? Kangen Terus kangennya gimana kalau kangennya setiap malam? banget. Waduh, kangen banget. Gimana kangennya? Kangennya gimana rasanya? Dede kok nggak nyusul Mimi sih ke Pineng? Katanya kemarin mau nyusul Mimi ke Pineng. Kenapa nggak jadi Mimi tuh? Kayaknya Mimi mau jemput Dede. Di mana? Dori mana Dori? Lagi nunggu bareng Gimana? Tak Mimi mau jemput. Terus mau jemput kan? Terus? Mimi kan mau jemput. Mereka mau jemput Dede kan? Dede kan nggak tahu jauh. Mimi di nomor berapa? Oh, Opung tadi malam nyusul loh ke Pineng. Jadi nggak tahu kah? Opung aja ada tiket, kamu nggak ada tiket. Berarti kamu itu bohong-bohong nggak sih? Nggak ada tiket kamu bilang nggak? Tapi ada tiket. Tapi Mimi keburu datang. Oh, Mimi keburu pulang. Iya. Iya kah? Iya. Oke lah kalau begitu. Aduh. Papa nggak kangen Mimi kah? Enggak. Bikin emosi, ini lagi bikin emosi nih. Kemarin kan dia mau voice note sama Mimi. Katanya voice note-nya Mimi kalau Mimi itu marah-marah sama papa, Dedek mau pergi sama papa lama-lama nggak pulang-pulang. Apa itu maksudnya? Hah? Mau pergi Dedek? Bapak yang kasih tahu ke Dede bilang gitu. Enggak. Siapa yang kasih tahu Dede? Papa nggak ngajarin Dede kok. Kamu itu kalau sudah ketemu Mimi, kamu mulailah. Kamu yang ngajarin kan? Enggak lah. Iya, Bapak yang ngajarin. Iya, tadi pas kemarin di pasar beli motor rambut malah itu. Malah apa? Mau bilang-bilang gitu. Mau bilang-bilang. Oh, berarti sudah tidak bisa sama-sama papa lagi. Tidak bisa sama-sama papa lagi. Tidak bisa, sudah dipercaya. Papa memang yang ini. suruh. Nggak usah dipercaya memang itu. Aduh ya Allah. Jadi kan kemarin Mimi kan pada marah-marah papa. Namanya orang kangen kan, pasti kan marah-marah aja. Jadi kan dia voice note tiba-tiba Mimi. Oh, mana isi voice note-nya? Enggak. Mimi itu kalau misalnya Mimi itu marah-marah sama papa, pokoknya Dedek mau pergi sama papa aja, nggak pulang-pulang lama-lama. Rupanya dia jadi papa itu. Kayak mana papa bilang? Coba kamu bilang dulu. Kayak mana papa bilang kemarin? Coba dulu Mimi tanya. Mimi tanya dulu. Kayak mana? Buat apa, Pi? Kamu jangan mau disuruh papa kayak gitu ya. Ya? Iya. Memangnya Mimi pergi kamu tidur sama siapa? Terus siapa yang jaga beli itu? Siapa yang jaga beli eksperimen? Siapa yang jaga beli eksperimen terus tidur sama siapa? Kalau kamu lagi gak ada duit, siapa yang bawa ke supermarket? Siapa? Siapa yang bawa ke supermarket kalau nggak ada uang? Kalau mau beli eksperimen, siapa yang beli? Kok sekarang begitu? Tidur malam-malam sama siapa? Siapa yang temani? Mental. Baru aja ketemu Mimi, sudah lupa papa, sudah macam-macam tadi. Siapa yang antar ke dokter? Siapa yang antar ke dokter tadi? Baru aja ketemu Mimi udah lupa papa, dia sudah cerita macam-macam. Papa itu salah ini sayang, salah briefing. Baru aja ketemu. Gak ada sudah papa mau pergi beli-beli itu lagi di supermarket, mau pergi beli eksperimen, gak ada sudah papa lagi pergi-pergi lah. Malas lah papa sudah. Beli aja sendiri sudah. Salah briefing papa ya. Gak bisa dipercaya. Rahasia terbongkar ya, Dek. Iya, Dek. Apa kabar? Iya.
Tutup mata ya. Ini hal paling berharga ini. Dah. Close your eyes and then hitung sampai 10. 1. 1, 2, 3, 4, 10. Oh, ulangi 1, 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Open. Lembut kan? Lembut kan? Lembut kan? Lembut gak? Gimana perasaan Dedek? Dikasih di Mimi beliin selimut lembut banget. Hah? Happy. Dia tuh paling seneng selimut lembut kayak gini tuh, ha. Selimutnya yang biru itu udah busuk banget dari bayi. Jadi nanti ganti ya. Selimut lembut ini ya. Oke? Oke sayang, ganti ya. Ya. Oke. Bilang terima kasih Mimi gitu dong. Makasih Mimi. Dedek, Halo? Senang. Dedek senang. Oke, Ci Mimi ya. Udah bicara tadi. Oke deh. Gemes. Bi, selimut baru dia, Bi. Bam. Ya, geser. Kita lagi di Plaza Senayan. Lagi bersama-sama dengan Ade Ongen. Ade Ongen ini petinju. Nanti bakalan lomba melawan Thailand ya. Dia ini udah 9 kali lomba, 8 kali menang KO. Wah. Berarti lawan bang lagi. Kenapa kamu suka tinju? Orang timur ya, terus dari dulu juga bagus ya. Suka bekalai. Ya, Oh. Hanya tinju kan berkualitas daripada bekalai di jalan. saya dari SD juga loh, bro. Udah suka ribut ya? Berarti yang orang-orang suka berantem itu berarti bisa ada peluang untuk jadi petinju ya? Dibawa ke situ supaya nggak kacau. Ini juga mau jadi petinju. Biasanya kalau misalnya orang mau lebih gitu berat badannya, disuruh turunin, apa yang mereka lakukan? Paling Makan lah. skipping. Enggak, kok makan sih? Kalau menurun berat badan kok makan? Makannya dikurangi. Bukan, udah sebelum pas-pas itu. ya. 1 jam itu saya. Paling skipping ya bang? Mungkin jogging, skipping. Pasti Bisa, dapat. bisa turun ya? Bisa. Habis. Oh gitu. Kayak kita ini tidak satu kali latihan bisa 3 kilo turun. Masa sih? Ya, kalau saya. Mau lah bang? Kau memang rakos. Kalau kayak gitu 1 kali latihan, latihannya militer bang? Enggak, latihan biasa, latihan tinju. Tapi serius. Kobo jigo. Berapa step? Ya, Berapa step? bisa 3 jam, 2 jam lebih. Pantesan 3 kilo. Ini dia lari-lari makanya. Oh berarti udah kayak yang ini loh, atlet-atlet itu yang kayak kita mau ini harus turun berat badan cepet gitu loh. Tapi non stop ya, Kak? Mau naik Enggak juga. bisa ada atlet deh yang Iya. mau naikin berat badannya langsung naik. Selama ini kamu bertanding, negara mana yang kamu pikir itu lawan yang memang kuat? Filipina kan? Filipina Oh Filipina. Iya. Filipina kuat ya? paling kuat. Paling kuat. Sampai saya main satu itu yang paling kuat sih, sampai saya menang angka sampai 12 ronde sama Filipina. Kenapa? Dari 9 orang. Kamu gak serang dikit suaranya supaya Oh, kedengaran di live. Dari 9 pertarungan cuman satu yang kalah itu ya? yang menang angka itu. Oh. Yang 12 ronde itulah dia Filipina. Tapi yang lain semuanya kamu menang. KO, ya menang KO. Kenapa Filipina bisa menang? Kita nggak bisa menang. Apa yang kelebihannya mereka gimana? Apa saya- lebih tinggi kah? Lebih Saya menang, cuman dari pengalaman dia sudah Lebih pro. Senior ya? 35 kali tanding dia. Oh, berarti senior lah ya. Ya janji saya ya kalau kamu nanti terbang kelas Vegas, insya Allah kalau misalnya kita semua sehat-sehat ya, sehat, tidak ada halangan, kita pasti akan nonton kamu main di Las Vegas. Amin. Amin. Berapa lama kira-kira kamu bisa mencapai itu? Tergantung. Ada statnya sih nggak sih bang?
Iya ada, Jam dulu aku pengen dia. tergantung kita bertarung sampai dari promotor lobby untuk lawan juara dunia dari sana mungkin atau dari mana, terus pertandingannya di Las Vegas. Berapa kali sih kalau bisa sampai menuju sampai situ? Tergantung dari promotor, itu urusannya manajemen. Oh, bukan misalnya ini kan kamu baru 9 kali ya? Iya. Bukannya nanti 50 kali baru kamu ke enggak ya? Enggak. Tergantung nanti ada eventnya ya kali ya? Iya, kebetulan juga saya kan tanding ini untuk menaikkan peringkat dunia. Dan sekarang saya udah peringkat, kemarin sempat 80 dari 1000 lebih petinju di dunia. Wow, Saya 80? Iya, 80 dunia. Di profesional saya pernah juara nasional, juara WBC Asia, Wah, keren ya. juara dunia IBA di yang lawan Filipina, terus terakhir WBC Asia yang sekarang saya pegang. Sebelum bertanding, biasanya tuh di belakang itu panggung tuh seperti apa sih riuhnya? Maksudnya suasana di belakang panggung tuh seperti apa sih? Kalau misalnya di tinju itu kan, aku kan baru ya di dunia tinju kan, aku juga nggak pernah nonton tinju secara langsung. Kalau di tinju itu seperti apa sih? Kalau di belakang panggung sebelum kita masuk ke ring tinju itu apa sih yang biasanya kamu dilakuin? Pertama sih berdoa ya di ruang ganti, terus Berdoa sama-sama. iya berdoa sama tim, terus mungkin pemanasan. Ada latihan-latihan juga nggak sih di belakang? Ada untuk kayak pet itu, ada untuk biar pemanasan lah. biar nggak kaku ya. nggak kaku. Terus di ruangan itu saya sambil dengar lagu gitu. Biar relax. Oh iya, aku mau pengen tahu banget nih, biar supaya orang-orang di luar sana juga tahu ya yang nonton ini. Aku sebagai orang awam juga ya, saya sebagai orang awam, Adik Ongen bisa ceritain gak sih dalam dunia tinju itu ada peraturannya kayak gimana sih? Apa sih yang nggak boleh atau semuanya boleh dipukul kah atau seperti apa kah? Coba dong kita biar supaya lebih tahu gitu loh. Iya, di aturan tinju itu yang nggak boleh pukul, pertama belakang kepala, Oh, belakang kepala fatal ya. sama pusar ke bawah nggak boleh. Dari bawah Pusat ini ke bawah. Ke bawah. nggak boleh sama Nggak sekali. gitu ya. Oh. Yang sisanya tuh boleh. Boleh. Iya. Kalau misalnya tiba-tiba kita pukul, kita gimana? Kena skors kah atau Bisa diskualifikasi potong kah? angka. Pertama ditegur dulu ya, kena teguran sampai ketiga kali baru dipotong nilainya. Kalau sampai lawannya udah nggak bangun berarti didiskualifikasi. Oh, berarti lawannya yang menang. Iya, lawannya yang menang. Oh, berarti cukup berat banget ya. Itu Iya. fatal ya. Fatal. Emang peraturan yang fatal ya. Iya. Pernah nggak sih kamu di selama kamu lomba ya, selama kamu dari awal sampai ke 9 kali kamu itu berlomba, pernah nggak kamu dipukul emang di daerah-daerah yang tidak boleh dipukul? Untuk saat selama itu belum pernah. sih. Belum pernah. Emang petinju tahu ya peraturannya Iya, ya. peraturannya, iya. Tapi ada juga petinju yang licik juga. Cari sengaja untuk dipukul itu banyak. Banyak ya. Iya, tapi saya belum pernah nemu kayak begitu. Untuk warga buruh supaya kita mensupport kita punya Adik Ongen, dan harapan kita doa yang kuat dari Kabupaten Buru supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dukungan, campur tangan, dan supaya Adik Ongen mendapat kekuatan penuh, semangat, Amin. dan bisa memenangkan pertarungan Amin. tanggal 1 Juli di Balai Sabini. Ya, Semangat ya, Adik ya. ini aset negara ini, khususnya